Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesehatan. Dan juga sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Rian Hanis Ragerwan dari kelas 6A. Saya di sini akan membahas ringkasan materi agama untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah agama dengan dosen Bapak Iqbal Amar Buzaki. Lalu ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah syariat Islam dan ruang lingkupnya. Yang kedua ada akhlak dan ruang lingkupnya. Yang ketiga ada pengertian, kedudukan dan ruang lingkup takwa. Yang keempat kedudukan akal dan wahyu dalam Islam. Yang kelima ada kewajiban menuntut ilmu. Materi pertama, syariat Islam dan ruang lingkupnya. Pengertian hukum Islam atau syariat Islam menurut bahasa artinya jalan menuju mata air. Sedangkan menurut istilah syariah artinya aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan antar manusia dengan alam semesta. Lalu syariat Islam ini ada beberapa hukum-hukum yang terdiri dari atas satu wajib, yaitu suatu perkara yang apabila kita laksanakan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan kita malah berdosa. Lalu yang kedua itu ada sunnah, yaitu suatu perkara yang apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga ada mubah, yaitu suatu perkara yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan karena tidak diberi pahala dan tidak berdosa. Lalu yang keempat ada makruh, yaitu suatu perkara apabila kita tinggalkan mendapatkan pahala dan kita kerjakan tidak berdosa. Terakhir yang kelima ada haram, yaitu suatu perkara ya apabila kita tinggalkan mendapatkan pahala, kalau kita kerjakan malah kita berdosa. Lalu di sini ada tujuan syariat Islam. Tujuannya adalah sebagai aturan yang dijalankan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat dengan mengambil segala manfaat dan mencegah mudarat dan keburukan yang tidak berguna bagi kehidupan. Lalu ada 5 hal yang merupakan tujuan utama syariat Islam. Yang pertama adalah memelihara kemaslahatan agama atau juga hifz al-din. Yang kedua adalah memelihara jiwa atau hifz al-nafsi. Dan yang ketiga adalah memelihara akal atau hifz al-akli. Yang keempat ada memelihara keturunan dan kehormatan atau hifz al-nahli. Dan yang kelima adalah memelihara harta benda atau hifz al-mal. Lalu ada ruang lingkup hukum Islam atau syariat Islam. Jadi ruang lingkupnya syariat Islam itu mencakup segala hal yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, ataupun fikih juga bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul yang dirumuskan berdasarkan ijtihad para ahli hukum Islam. Materi kedua ada akhlak dan ruang lingkupnya. Pengertian akhlak secara bahasa merupakan jamak dari kata huluk yang berarti budi pekerti, atau dapat disimpulkan akhlak adalah kehendak batin yang memicu tingkah laku tanpa melalui pertimbangan baik buruknya terlebih dahulu dan menjadi kebiasaan atau sifat manusia tersebut.
Lalu ada pembagian akhlak. Jadi akhlak itu ada dua jenis. Yang pertama adalah akhlak al-karimah, akhlak terpuji. Yang kedua ada akhlak al-majmumah, yaitu akhlak tercela. Lalu ada ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak itu dapat berupa seluruh aspek kehidupan manusia sebagai individu, sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan manusia lain, dan sebagai hamba Allah yang menggantungkan segalanya pada Sang Pencipta. Ruang lingkup akhlak menurut Muhammad Daud Ali yaitu pertama akhlak terhadap Allah atau Sang Pencipta, dan yang kedua ada terhadap akhlak terhadap makhluk Allah. Lalu materi yang ketiga ada pengertian, kedudukan, dan ruang lingkup takwa. Pengertian takwa. Kata takwa itu berasal dari bahasa Arab yaitu ittaqo yattaqi ittiqon, yang berarti takut. Lebih luasnya pengertian takwa itu adalah memelihara diri dari ancaman siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lalu ruang lingkup takwa itu ada beberapa lingkup. Yang pertama ada hubungan manusia dengan Allah, yang kedua ada hubungan manusia dengan sesama manusia, yang ketiga ada hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan yang keempat ada hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Yang pertama hubungan manusia dengan Allah, yaitu takwa diaplikasikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu hubungan antara seorang makhluk dengan Kholiknya. Hubungan antara manusia dengan Tuhan adalah hubungan perhambaan yang ditandai dengan ketaatan, kepatuhan, dan penyerahan diri kepada Allah. Lalu yang kedua ada hubungan manusia dengan sesama manusia. Aplikasi takwa dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dilakukan dalam bentuk hubungan yang baik dengan sesama, menegakkan keadilan, menyebarkan kasih sayang, dan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu ada hubungan manusia dengan diri sendiri. Takwa dalam kaitan dengan diri sendiri adalah menjaga keseimbangan atas dorongan-dorongan nafsu dan memelihara dengan baik. Takwa dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri melahirkan sikap-sikap tertentu, yaitu yang pertama ada al-amanah, yaitu setia dan dapat dipelihara. Yang kedua ada al-sidik, yaitu benar dan jujur. Yang ketiga ada al-adil, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang keempat ada al-ifah, yaitu menjaga dan memelihara kehormatan diri. Lalu yang kelima ada al-sabar, yaitu sabar ketika harus melaksanakan perintah, menghindari larangan, dan ketika ditimpa musibah. Lalu yang keempat ada hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya dapat dikembangkan antara lain dengan memelihara dan menyayangi binatang ataupun tumbuh-tumbuhan, tanah, air, dan udara, serta semua alam semesta yang sengaja diciptakan Allah untuk kepentingan manusia dan lainnya. Lalu materi selanjutnya ada kedudukan akal dan wahyu dalam Islam. Pengertian wahyu berasal dari kata Arab, dan al-wahyu adalah kata asli Arab dan bukan pinjaman dari bahasa asing, yang berarti suara, api, dan kecepatan. Dan ketika al-wahyu berbentuk masdar memiliki dua arti, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu wahyu sering disebut sebuah pemberitahuan tersembunyi dan cepat kepada seseorang yang terpilih tanpa seorang pun yang ada mengetahuinya. Lalu ada fungsi wahyu. Wahyu berfungsi memberitahu manusia bagaimana cara berterima kasih kepada Tuhan, menyempurnakan akal tentang mana yang baik dan mana yang buruk, serta menjelaskan perincian upah dan hukuman yang akan diterima manusia di akhirat. Lalu ada kekuatan wahyu. Wahyu diyakini memiliki kekuatan karena beberapa faktor, antara lain pertama, wahyu ada karena izin dari Allah, atau wahyu ada karena pemberian Allah.
Yang kedua, wahyu lebih cenderung melalui dua mukjizat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, membuat suatu keyakinan pada diri manusia. Lalu yang keempat, untuk memberi keyakinan yang penuh pada hati tentang adanya alam gaib. Lalu yang terakhir, wahyu turun melalui para ucapan para nabi. Pengertian akal. Kata akal sudah menjadi kata Indonesia, berasal dari kata Arab al-aqal. Ya, akal berarti peralatan manusia yang memiliki fungsi serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat luas. Lalu ada fungsi akal. Fungsi akal akal itu banyak memiliki fungsi dalam kehidupan, antara lain sebagai tolak ukur akan kebenaran dan kebatilan, sebagai alat untuk menemukan solusi ketika permasalahan datang, sebagai alat untuk mencerna berbagai hal dan cara tingkah laku yang benar. Lalu ada kedudukan wahyu dan akal dalam Islam. Kedudukan antara wahyu dalam Islam sama-sama penting, karena Islam tak akan terlihat sempurna jika tidak ada wahyu maupun akal. Dalam Islam, akal memiliki posisi yang sangat mulia. Meski demikian, bukan berarti akal diberi kebebasan tanpa batas dalam memahami agama. Islam memiliki aturan untuk menempatkan akal sebagai mana mestinya. Lalu materi yang terakhir, materi yang kelima, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari alima yalamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu sendiri. Lalu ada keutamaan menuntut ilmu. Ilmu merupakan sandi terpenting dari hikmah. Sebab itu Allah memerintahkan manusia agar mencari ilmu atau berilmu sebelum berkata atau beramal. Firman Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu serta bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Surat Muhammad ayat 19. Lalu ada kedudukan ilmu menurut Islam. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia. Di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadiannya digunakan lebih dari 780 kata. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu. Lalu ada adab-adab menuntut ilmu. Di antara lainnya, yang pertama ada ikhlas, yang kedua ada bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, yang ketiga ada minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat ada mengamalkan ilmu, dan yang kelima ada berhias dengan akhlak mulia. Sekian dari ringkasan yang saya jelaskan tentang materi agama yang sudah dibahas di semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.